Jadi selamat siang Ibu Koibe. Waduh, seru sekali tadi ya. Mereka menemukan rumusnya sendiri gitu ya, tapi dengan digiring pakai contoh, kemudian sehingga dengan bikin percobaan dari bidang kartesius, menemukan rumus sederhananya, baru selanjutnya mereka bisa menentukan pakai perkalian matriks ya. Jadi modal sebelumnya matriksnya terpakai di situ ya kan. Jadi dalam hal ini saya sebagai observer mau memberikan masukan. Secara umum sudah bagus. Saya aja tadi terkesima dengan cara menemukan rumus perkalian matriksnya, sehingga ketemu rumus pencerminannya dengan menggunakan matriks. Terus hal-hal yang mungkin karena kebetulan saya calon guru penggerak sudah belajar tentang bagaimana mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Nah, tadi karena mungkin belum belajar tentang diferensiasi. Udah apa belum ya? Udah pernah belajar tentang diferensiasi kali? Belum ya. Jadi gaya belajar itu dibagi atas 3 golongan besar, yaitu kinestetik, itu yang suka bikin percobaan, pegang-pegang atau di kotak-katik gitu. Misalnya kita bisa menggunakan ubin lantai itu jadikan sebagai bidang kartesius. Jadi supaya lapang kelasnya bisa digeser-geser bangkunya menurut kelompok kiri kinestetik, kanan misalnya kita beri nama auditori, depan misalnya audiovisual, seperti itu kan, jadi lapang. Jadikan itu sebagai bidang kartesiusnya gitu. Nah, itu bagi kinestetik itu sangat menyenangkan. Bagi sang kinestetik sangat menyenangkan. Kemudian bisa juga ditambah dengan bagi yang visual atau audio visual, kita bisa putar video. Jadi bisa terpakai ketiga-tiganya, putar video. Untuk yang audio juga, di dalam video juga bisa ada audionya kan, ada pendengarannya. Jadi bisa diputar misalnya YouTube pembelajaran. Nah, YouTube pembelajaran Bu Nila channel pun ada. Bisa dibuka di situ. Itu jadi anak-anak itu ada gayanya bermacam-macam, gaya belajarnya. Ada yang kinestetik, ada yang audio visual, ada yang visual, ada yang audio saja gitu. Jadi dengan adanya kita diferensiasi tadi, perbedaan itu kita penuhi, mungkin akan lebih hidup lagi. Itu aja tadi kayak gitu udah hidup. Saya aja tadi sudah terkesima dengan itu. Kalau ditambah dengan itu, dia akan lebih hidup lagi. Kemudian mereka bisa dengan YouTube pembelajaran. Bagi yang audio visual itu juga di rumah bisa mengulang-ulang. Kalau kurang paham bisa diulang lagi, putar lagi, biar tambah banyak subscribernya. itu efek sampingnya lah kan, itu tambah banyak viewernya, itu efek samping. Tapi yang jelas mereka bisa belajar tanpa guru pun dari situ. Di rumah mereka kalau mana-mana yang kurang paham bisa mereka pelajari lagi sendiri. Itu kekiniannya. Karena zaman now kan zamannya medsos, zamannya digital, sehingga mereka belajar walau tanpa ada gurunya, walau tanpa kehadiran guru, mereka bisa belajar dari situ, belajar sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi saya ada sedikit lihat bahwasanya tadi yang salah di mana tuh, yang dalam kurung yang sekian tambah kurang y atau tambah minus y. Kesalahan mereka di karena nggak ada kurungnya. Nggak ada kurungnya ya, jadi tidak bermakna ya, tambah negatif y-nya jadi nggak bermakna. Tapi kalau ada negatifnya, saya tadi juga sempat mikir nih mana salahnya lagi nih gitu. Rupanya kurungnya ya. Oke. Terus yang berikutnya tadi ada sedikit juga lagi tentang yang bikin saya salut tadi di IPA 2 hampir rata-rata bisa ya, hampir rata-rata mau belajar ya. Kalau di kelas IPS yang saya hadapi itu belum tentu seperti itu. Tapi kalau di situ tadi saya lihat sudah bagus.
artinya apa ya namanya itu, intake-nya memang mungkin bagus ya, sehingga mereka punya modal awalnya mungkin bagus, sehingga intake yang bagus itu kan kalau kita tambahi yang berikutnya dia nyambung kan gitu. Tapi bagi yang intake-nya buruk kan mungkin bisa jadi kita menanam bibit di tanah yang gersang. Nah, ini seakan-akan kita menanam bibit di tanah yang subur ya kan. Oke, jadi selanjutnya tadi Kumpul ya. Sini. Ada emas 2 kilo di sini. Makan Mago. di antaranya lagi pada waktu apa namanya itu, hasilnya tadi harus selalu ini ya, harus selalu ditampilkan ke depannya hasilnya, tapi ya bisa dilihat langsung di situ ya kan, langsung audiens pun bisa melihatnya semua ya. Kemudian penugasan juga dia harus bersifat diferensiasi juga. Maksudnya gini, anak-anak yang suka audio atau audiovisual itu berikan tugas secara kesukaan mereka gitu. Artinya mungkin mereka suka bikin video, tugasnya videokan aja, bikin video. Atau bagi yang kinestetik mungkin bikin percobaan, temannya suruh jalan tadi di apa itu, bila perlu direkam, kemudian hasilnya dituliskan dalam folio, foto, kirimkan secara WA atau secara Classroom atau Google Classroom atau apalah gitu. Artinya kita ikuti kekiniannya. Nah, kalau yang apa tadi mungkin bisa dengan dia suka yang bagian audiovisual kan dia suka mungkin dia bikin video, itu coba bikin seperti itu, pasti menambah kesukaan mereka. Dia bersifat kekinian dan zaman now. Anak-anak milenial itu kan sukanya yang now kan gitu. Cara kita yang lama-lama, dia mungkin bisa bad mood atau lama-kelamaan jenuh. Tapi kalau kita bikin yang inovatif seperti itu, mereka merasa berkekinian, mungkin bisa menambah mood mereka gitu. Jadi penugasannya juga harus diferensiasi, konten pembelajarannya juga harus berdiferensiasi pemasukannya. Kemudian apa namanya lagi tuh, tadi saya ada melihat bahwa ya sudah, kalau begitu nanti kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti sama-sama kita putar videonya lagi. Saya mau terbitkan nanti ke YouTube, akan saya bagikan sama kamu. Kamu bisa cermin diri atau apa namanya itu, refleksi. Oh ya, satu lagi itu tadi refleksinya Bu Poiwe tidak lakukan. Seharusnya itu setiap sesi setelah pembelajaran itu kita lakukan refleksi. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah belajar ini, apa yang nambah, wawasan apa yang bertambah, perasaanmu gimana. Karena menurut hasil penelitian, memberikan ekspresi jiwa termasuk itu adalah bagian dari refleksi, itu adalah bisa menimbulkan efek-efek positif untuk kejiwaan si anak. Itu hasil penelitian. Jadi setiap kita habis berinteraksi, sekaligus kita bisa mencerminkan diri di situ. Yang saya berikan ini sudah oke atau belum? Yang saya berikan ini menimbulkan anak-anak senang atau bosan atau nek atau apa gitu. Jadi kita bisa tanya dari mereka dari kegiatan refleksi ini. Itu kemudian tadi juga tidak diawali dengan doa dan absensi ya, itu masukannya. Kemudian yang kalau di akhir atau di awal itu bisa kita buat pembentukan KSE istilahnya itu, membentuk emosionalnya itu
merasa siap untuk belajar, merasa siap untuk menerima, bisa dengan kita awali dengan ice breaking kah, atau menyanyikan lagu nasional kah, seperti Mars Mansa kesayangan kita di sini tuh. Mars Mansa awalnya pertama gimana itu Mars Mansa kita itu, la 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 la, Semansa kisaran tempatku berkarya. Itu anak-anak kalau sudah saya coba nyanyikan itu di kelas tuh mereka menyambut sekali gitu. Anak-anak IPS yang tidak mau belajar matematika itu biasanya mereka pada sini, bu nyanyi bu. Nah seperti itu, jadi itu bisa memancing membentuk kesiapan emosionalnya juga. Jadi nanti RPP-nya itu masih kurang ideal. Pertama tentang diferensiasinya. Diferensiasinya itu harus kita tuliskan di mana dia diferennya, di mana kita belajar secara diferensiasinya itu di bagian mana. Kemudian bagian kesiapan emosionalnya juga, jadi namanya itu ber-KSE, kesiapan emosional. Di sini kesiapan yang bagaimana, siap untuk menyambut pelajaran baru, siap materi pelajaran pendukung sebelumnya, kemudian berkesiapan manajemen diri waktu bekerja sama dengan teman-temannya, itu adalah kesadaran sosial, kesadaran emosional gitu. Jadi itulah bagian-bagian yang harus dituliskan dalam RPP. Sementara RPP-nya tadi masih belum memasukkan diferensiasi, dan diferensiasinya tadi saya lihat sudah sebagian sudah ada. Kemudian emosionalnya sebenarnya sudah terintegrasi di dalamnya, cuman tidak dituliskan secara eksplisit. Harusnya di dalam RPP kita tuliskan secara eksplisit di bagian mana dia KSD, bagian mana dia diferensiasi gitu. Oke lah Bu PIB, untuk sementara itu saja dulu. Terima kasih atas waktunya. Kemudian semoga yang kita lakukan ini mengandung keberkahan dan bisa membuat perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif ke depannya. Oke ya Bu PIB, terima kasih atas waktunya, atensinya, dan semuanya deh ya. Baik, kalau begitu Bu PIB boleh silakan melanjutkan kegiatan yang lain. Mungkin juga saatnya saya mau sholat zuhur juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya dan selamat siang.